Dewan Guru ketika sudah menguasai 9 dasar terumbu, kemudian tiba-tiba ada jurus seolah tercipta sendiri, Kang Mahdi, eta bagian tina 25 kan gitu. Saya pernah mendengar Kang Udin, Kang Mahdi ngobrol, Pak Kiai, kalau udah 9 latih terus, nanti akan datang jurus yang seolah-olah tercipta sendiri, ciptaan sendiri. Sebetulnya bukan ciptaan sendiri, itu pengembangan dari 9 dasar 35 karena 9 dasar. Jika 9 dasar jurus terumbu ini yang maha takwa ini terus dilakukan, dilatih dengan sendirinya yang 35, yang cabang ini akan datang dengan sendirinya. Itu karomat terumbu. Lalu nama jurus-jurusnya apa? Terumbu itu. Jurus dasar terumbu tidak beda dengan huruf hijaiyah, karena pada hakikatnya terumbu berasal lahir dari huruf hijaiyah, diawali dengan alif. Maka ada alif 1, alif 2, alif 3, alif 4, alif 9. Apa sih alif itu dalam hijaiyah? Kalau dalam ilmu hakikat, alif itu artinya ketauhidan, ke Allah, istiqomah, tauhid. Kemudian nanti ada jurus yang lain. Ada jurus yang lain. Potong sepak, potong sebat. Apa? Kang Mahdi, bener tuh. Kang Mahdi potong sebat, potong sepak, apa tuh? Wal apa? Nah, ini salah satu jurus-jurus di terumbu yang kunci-kunci. Nah, ini tercipta di Banten ketika di zaman Eyang Sultan Maulana Hasanuddin, disebut kata kaya di ketua umum bahkan sebelum berdirinya Banten katanya. Nah, sebelum Banten ini artinya yaitu ketika itu di zaman Sunan Gunung Jati Cirebon, sebelum Eyang Sinuhun Sultan Hasanuddin mendirikan kerajaan Banten, Ki Terumbu sudah ada sebagai murid kalau tidak salah Eyang Gunung Jati. Gitu loh. Jadi wali-wali Allah dulu tahu untuk mengislamkan Banten tidak mudah. Wong Banten mau waduh keras-keras bantahan, hese diaturna gaki. Tidak kadieu lupat kadieu, teh kadieu ngakeun ngares eta kan. Makanya sebelum dikeluarkan keislaman secara teoritis ilmiah, dikuatkan dulu dengan penguatan pasukan, yaitu didirikanlah oleh Allah Ta'ala dengan wasilah para wali, yaitu silat terumbu. Karena Allah tahu di Banten ini banyak orang-orang sakti walaupun zaman Hindu. Maka penguatan dulu, tentara dulu, bala dulu. Jadi supaya mudah penyebaran secara ilmiahnya. Itu keren wali banyak. Gitu wali banyak. Beda jeung wali murid. Oh, wali murid baik yang narima anak, nanu ditanya mahar heula, sabaraha mere anak aing dia cenah. Ya, wali strategi wali itu. Ya. Maka dengan begitu para anggota terumbu, kalau ditanya siapa leluhur terumbu, jawab yang pertama Syekh Datu Kapi, Syarif Abdullah Umdatuddin. Si Syekh Syarif Abdullah. Yang kedua Sunan Gunung Jati. Yang ketiga Ki Terumbu. Yang keempat Sultan Hasan. Tapi ada lagi leluhur terumbu yang ketika itu berperan menyebarkan terumbu selain Ki Terumbu yang belum kita kenal, tetapi harus kita beri wasilah, kudu ditawasulan, menhadorot kudu dihadorotan supaya gagah terumbuna, supaya keren. Bumi ender nangtung, langit runtuh tegak. Eta terumbu. Kalau perpaduan antara jasmani dengan rohani tegak,
maka walaupun langit runtuh dia tegak, walaupun bumi belah dia tetap tegak, badai menerpa dia tetap tegak. Hanya dicarikan pamajikan tetap seribai suci aji mau cemen hari terumbu mah ulah ngaku terumbu, ulah bicarakan pamajikan mewek mah ada ngalamun pasorona kieu beata terumbu tama can asup betetap spiritual terumbu. Jadi terumbu ini terdiri dari fisik dan spiritual. Penguatan spiritual ini harus bisa tawasul. Lalu siapa yang harus ditawasuli? Yaitu yang pertama, ya, yang pertama bernama Tanjung Anom. Nah, karak ngadenge ya. Yang kedua Dewi Rasa. Oh. Yang ketiga Kutub Mekar. Ini 3 leluhur terumbu yang harus ditawasuli, yang mungkin baru dengar sekarang, benar tak? Ya Kang Madina, Kang Mak baru dengar kan? Tuh, untung Dewan Penasehatnya Yusufnya keren, benar tak? Iya, kesalah ya. Suci Haji tara muji aing mau dipuji bae berapa ya? Pelit amat ya Suci Haji. Muji tara karena aing meureun tara, ogah dipuji ku aing. Ari lomar hayang dicik bae eleh bae gitu, Pak. Baru ya kan? Ini baru tahu kan? Tuh mata ke mun milih Dewan Penasehat kudu doang aing dak dia. Anak gagah aing ganteng kasetnya pinter deui. Mulut wangi aing. Aing mah geus kitu we baru bijakeun si karunya ieu. Nah, berarti para hadirin, terumbu ini tercipta. Dengar ini, terumbu tercipta dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh para wali. Lalu wali yang mana yang menciptakan terumbu ini? Keahliannya, wali semuanya ahli thariqah. Sunan Gunung Jati ahli thariqah, mursyid thariqah, Syekh Syarif Abdullah ahli thariqah, Syekh Datuk Kafi, Sultan Hasanuddin ahli thariqah, di terumbu ahli thariqah. Wajar kalau terumbu ini penasehatnya ahli thariqah, benar? Masalah Allah, tidak akan salah Allah Ta'ala. Jadi kalau terumbu tidak didampingi oleh ulama thariqah, dia bagaikan laki-laki bininya cuma satu. Kalanjung, musik didinya bae, mantap dirinya, jadi. Diulang menang. Harus cina, aing ampun terus, ayo pasti aing patokan. Oh aing tadi sodok di mana nanya. Coba kudu tadi memes ceramah sodok heula aing mau ngomong kieu. Oke, jangan cek kaya di. Nah kaya di. Sarua namanya geus sieun. Subhanallah. Ya. Jadi para hadirin, berbicara terumbu ya berbicara Islam, berbicara terumbu ya berbicara thariqah, berbicara terumbu berbicara penguatan lahir dan batin. Maka oleh karena itu terumbu selalu harus ada di Banten. Dengarkan sekali lagi, terumbu harus selalu ada di Banten. Maka oleh karena itu orang Banten harus selalu melestarikannya. Kalau ngaku kita orang Banten, cintai terumbu, karena ini punya kita, asli Bantennya. Kalau Banten tanpa terumbu, ini bagaikan seseorang yang tanpa kaki dan tanpa tangan. Dia tidak punya kekuatan dan kekuasaan. Dan orang terumbu mestinya semuanya ahli thariqah, mestinya. Tapi sekalipun tidak pun nggak masalah. Hanya tauhid dia harus, istiqomah dia harus. Dia bukan hanya ngerti tentang jurus alif, tetapi kolbunya pun harus alif.
Lalu apakah alif itu? Oh, yang kedua lah. Yang kedua dari alif. Alif itu yaitu terangkai dalam kalimat la ilaha illallah, tauhid. Lalu apakah alif itu kupasannya? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang kami sembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. La maksuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang kami maksud, kami tuju kecuali Allah. La maujuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang ada di hati kami, di dalam pikiran kami, di dalam kalbu kami, tidak ada yang ada kecuali Allah. Lalu selanjutnya la mahbuba bihaqqin illallah. Tidak ada yang kami cintai di dalam kalbu kami, di dalam merasa kami, di dalam pikiran kami, di dalam sir kami, di dalam suka kami, di dalam ruh kami, kecuali Allah. Itulah alif. Maka ketika orang terumbu, jurus alifnya sempurna, tauhid alifnya sempurna, dia tangguh. Dia akan hadir menjadi sosok seorang wali Allah. Keren berarti calon-calon wali. Calon wali terumbu ya. Gagah ini. Karena kalau terumbu secara jasmani dilatih, artinya latihan terumbu, ya. Depok 1, Depok 2. Kemudian dia pun mempelajari tauhid. Dia akan lahir menjadi sosok seorang wali Allah. Maka wajar Sultan Maulana Hasanuddin Banten mampu menaklukkan pucuk toh. Saat itu pucuk begitu saktinya beragama Hindu. Dia bisa duduk di atas mega, tetapi ditaklukkan oleh Eyang Sinun. Pucuk ngumpet dimanapun dia kelihatan, lari kemanapun dikejar. Mengapa? Karena Eyang Sinun bukan hanya ahli terumbu, tetapi ahli alif, ahli tauhid, ahli la ma'buda bihaqqin illallah, ahli la maujuda bihaqqin illallah, ahli mahbuba la ilaha bihaqqin illallah. Ketika seseorang bertauhid la maujuda bihaqqin illallah, tidak ada yang ada di dalam hatinya, tidak yang ada yang maujud, yang ada di dalam sir, ruh dan pikirannya kecuali Allah, maka orang itu tidak akan pernah bisa ditipu oleh siapapun, dan semua yang tersembunyi akan terlihat. Subhanallah. Andakna Suci Haji ngajan lompatan ka ditu ka dieu. Suci Haji tolong hadir cek aya ditanya ke rumah. Bohong manehna. Pak Haji lagi di DPP padahal ke di janda. Kayak di mau bisa dibohongan. Mohal. lamun eta kayak di hatena la maujuda bihaqqillah. Moal bisa. Tapi sebaliknya lamun kan aya la maujuda bisa dibohongan. Bohongan. Tadi ketua umum berbicara, ini terumbu jangan kena receh, betul? Betul? Karena sudah banyak kejadian ketika dia sedang ada masalah datang ke terumbu, betul? Ketika selesai lempang. Mengapa terjadi? Karena di dalam hatinya tidak ada la mahbuba bihaqqillah. Karena di dalam hatinya tidak ada yang saya cintai kecuali Allah, tidak ada di hatinya. Makanya karena receh bagi kene. Benar. Makanya loba pengkhianat di terumbu kena kalau tidak seperti itu, betul? Menjaga terumbu tetap akur, menjaga terumbu tetap kompak, isi orang terumbu dengan tauhid, dengan alif. La ma'buda bihaqqillah, la maqsuda bihaqqillah, la maujuda bihaqqillah, la mahbuba bihaqqillah. Kokoh terumbu. Tidak ada pengkhianat, tidak ada keretakan, tidak ada saingan, tidak ada pengkhianatan, tidak ada pecundang, tidak ada kelicikan, tetapi kokoh dia lahir, istiqamah. Berdiri dia teguh dimanapun berada. Betul? Betul? Alhamdulillah kalau di sini mah terumbu mah semua baik-baik saja. Betul? Akur. Dewan guru dengan dewan guru rapi. Betul? Kesepuhan dengan kesepuhan rapi. Pimpinan pusat dengan daerah rapi, saling
hormati, saling sayang, mawadah warahmah, saling bantu. Alhamdulillah, ini berkat perjuangan kita semua. Wabil khusus perjuangan Pak Yadi Supriyadi. Ada yang saya khawatirkan sebetulnya, Kang Mahdi. Seperti yang dibilang Ketua Umum tadi, terumbu ini sedang ngetren, ngetop. Terumbu ini sedang terkenalnya. Tapi awas kalau bergaya intro terkenal Suci Aji lain. Terkenal tapi lebih Suci Aji lain. Terumbu ini terkenal gara-gara lain ya. Penasehatnya yang ganteng gagah. Lain Suci Aji. Wali rumah buka lain. Nah, betul itu terjadi benar. Oleh karena itu, Pak Suci Aji, jangan heran nanti banyak yang akan memanfaatkan terumbu, banyak yang akan mengintip terumbu, banyak akan yang melirik terumbu, banyak yang akan menyaingi terumbu. Dimanfaatkan terumbu kepada politik, dimanfaatkan terumbu untuk kepentingan dirinya sendiri, dan dijual ini terumbu kepada siapapun untuk receh. Lalu harus bagaimana agar terumbu tetap kokoh? Pertama, kuatkan ekonomi, kuatkan dananya. Yang kedua, orang terumbu, anggota terumbu jangan lepas dari tauhid. Orang terumbu jangan lepas dari ahli tarekat. Orang terumbu jangan lepas dari ibadah. Orang terumbu jangan lepas dari rasa kedaerahan Banten. Sekali lagi, orang terumbu jangan lepas dari rasa kedaerahan Banten. Kalian jika sudah tercinta ke Banten, hilang rasa cintanya, kau siap-siap akan dijajah. Ketika rasa kedaerahan sudah musnah, saat itu terumbu akan mudah digoncang. Mengapa? Ketika seseorang sudah cinta ke Banten, dia akan cinta kepada budayanya sendiri. Betul? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saya lahir di Banten, tinggal di Banten, maka Banten harus saya jaga. Betul? Jika Banten dijaga oleh saya, maka budaya Banten wajib saya jaga. Mana budaya Banten? Terumbu. Mana budaya Banten? Pakaian Banten. Makanya saya kalau di pondok, sekali-kali di hari tertentu saya pakai pakaian Banten, pakai lomar, pakai pakaian hidung-hidung, ya. Itu kadang-kadang seminggu 2 kali, 3 kali. Jadi tidak melulu pakai koko, Kang Mak. Terkadang saya pakai lomar, pakai pakaian Banten keluar kota. Kemarin ke sana pakai lomar, saya ke sana ke Cianjur, ke Bogor, ke Puncak pakai lomar. Sakit turamena ya tadi kocok di Bogor, ya. Untuk isin pakai pakaian Banten. Aing malah mah bangga ini. Aing orang Banten dia. Ya aing Banten dia. Tidak ada gengsi. Tapi Suci Aji ulah nurutan. Pas Suci Aji ulah nurutan ulah. Karunya kayak nurutan. Yusuf pakai gitar ini kita loba. Kalau itu Suci Aji yang ulah. Diskon bapet pakai pakaian Banten. Ciri dasar kalau gitu. Ulah. Terus karunya ulah. Beak diledek we. Salah na tadi tadi ge suap heula nya mau ngomong gerana. Masya Allah, tabarakallah. Nah para hadirin, agar tidak terjadi persaingan di antara kita, alif masukkan ke dalam hati. Alif, Kang Udin, tanya, alif. Mana yang merobohkan alif itu sendiri. Tidak ada jurus yang bisa merobohkan jurus terumbu. Nih saya katakan nih, tidak ada jurus yang bisa mengalahkan jurus terumbu. Walaupun hanya satu jurus, asal di dalam jurus ada alif. Lalu apa yang merobohkan alif? Pertama, egois. Kalau di hati kita ada egois, umah karep dewek aing, mun kudu gitu bae. Dia hatinya tidak ada alif. Dia akan kalah, jangankan dengan ahli terumbu lagi, dengan orang kecil pun dia akan kalah. Yang kedua, di dalam hatinya ada dengki, itu yang merobohkan alif. Di dalam hatinya merasa aku yang paling berpengaruh di dalam terumbu ini, tidak ada alif, gugur alif di dalam dirinya.
Jangan harap dia akan sakti seperti saktinya Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Ini yang menggugurkan alif semuanya. Maka jurusnya, alifnya hanya di dalam jurus, tetapi alif di dalam hati tidak ada. Maka ini nanti Trumbo akan hancur. Ada persaingan di dalam, di internal. Karena ada banyak yang menghancurkan alif di dalam dirinya. Padahal alif itu adalah ruh di dalam Trumbo. Gerakan yang kita lakukan itu gerakan jasmani, tapi menjadi kosong ketika alif tidak ada di dalam diri kita ketika itu. Gerakan kita, jurus apapun yang 9 dasar, itu gerakan jasmani, tetapi akan hancur ketika ruh 9 itu akan hancur di dalam diri kita. Bah, naon eta salapan eta artina naon? 9 adalah lambang 9 wali songo. Maka Trumbo itu terus dasarnya ada 9. Artinya orang Trumbo harus bisa dakwah seperti dakwahnya Wali Songo. Betul? Lalu yang mana dakwahnya Wali Songo? Tidak radikal. Dakwah Wali Songo tidak arogansi. Dakwah Wali Songo tidak terorisme. Maka orang Trumbo harus alif, di mana alif ada rahmatan lil alamin. Jadi sangat aneh kalau ada orang Trumbo radikal. Bukan orang Trumbo kalau ada arogansi. Bukan orang Trumbo kalau ada terorisme. Dan bukan orang Trumbo ketika dia menjatuhkan negara Pancasila, Indonesia. Bukan Trumbo ketika dia akan memaksakan menghancurkan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, karena Trumbo ada 9 dasar, 9 wali, daunnya dah wali, ruhnya wali. Trumbo hadir menjadi sosok yang menjaga NKRI merah putih. Setuju ya? Setuju. 9 wali selalu mengayomi diri kita semua. Ali Trumbo mengayomi, dikayomi oleh 9 wali. Maka gerakan 9 wali selalu memberikan manfaat kepada siapapun. Oleh karena itu, Trumbo untuk menjadi rahmatil alamin, bukan hanya penjaga Banten dari penjaga NKRI, maka Trumbo secara perguruan tidak boleh berpihak kepada politik manapun. Setuju? Ada yang ada curiga itu harus jadi terbaik. Bah, lamun gitu kayak tahun 2024 itu benangnya belas benang. Tapi Trumbo-nya itu sendiri tidak boleh. Kalau menurut saya, jadi ulat Trumbo, Taburon silat Trumbo mendukung umpamanya partai anu ulat. Nah, ya awas dong. Ada yang sodok-sodok. karena Trumbo milik orang Indonesia. Trumbo milik semua partai manapun, betul? Betul? Orangnya sebaru bae, sabar kon jelema mah. Individunya, anggotanya. Betul? Jelemana mah atuh bebas. Ngan tetep bae Kang Minggu menurut ka dieu heula. Jelas tahun 2024 abdi kalawanan Suciaji berapa ya? Lamun teu disodok pusing gimana ini. Ona teh nyogrok menyana kurang belokkeun ka dieu. Bener tuh. Atuh ayeuna geus kaciri kayak di canano saciri. Oh gratis bae lomar. Aing lomar menang di Lebak, bari jeung macet geus lebaran. Moal lomar ka ditu ka Lebak. Punaon ujug-ujug main hayang gratis, pamusingkeun. Giliran dipake bagus, dipoto buah jeung kaya di nah hate. Gratis ge, sorry. Suci Aji selfie. Pas Suci Aji selfie, dipoto jeung kaya make lomar, dikirim ka dieu.
Sosoreun hate. Ngirimkeun foto selfie ka ieu anu merek urang seuri. Aduh, cek ieu mah. Arahnya, Masya Allah, tabarakallah. Maka kembali, terumbu harus mampu memberikan kesejukan di mana-mana. Lalu bagaimana cara terumbu memberikan kesejukan? Dengan santun. Dengan santun. Itu kesejukan. Itu rahmatan lil. Maka saya bisa menyimpulkan para hadirin, Allah Subhanahu wa taala dengan karamah wali-wali songo ini selalu membimbing ahli-ahli terumbu. Selagi ahli terumbu itu ikhlas kepada Allah, dan ikhlas itu adalah bagian dari alif. Betul? Betul? Itu per. Jadi alif itu secara surahan itu alif itu ikhlas. Maka orang terumbu harus hadir menjadi orang yang ikhlas. Ikhlas dalam perjuangan, ikhlas dalam mengurus paguron terumbu sendiri, ikhlas dalam menyumbangkan apapun kepada siapapun. Dia sudah menjadi alif yang masuk ke dalam dadanya. Dan itu dia menjadi orang terumbu yang menjadi penyujuk umat, hadir menjadi rahmatan lil alamin. Paham ya? Paham ya? Saya tidak bisa lama karena pertama aing teu dibayar. Moga-moga lama dilailah aja. Gratis ya ngundang aing. Ngeunah bae. Ek saja 2 jam ngeunah sujadi. Aing ngundang capek-capek menang riadok aing. Mainna ngeunah bae tinggal diukur. Teu geura bae. Mau lilailah. Yang pertama itu. Saya tidak akan lama-lama. Pertama saya teu dibayar, aing gratis. Yang kedua, malam ini saya ada pengajian di pondok. Harus istirahat di rumah. Yang ketiga, ini ada kesepuhan. Bapak Haji Tubagus Mendoh, Dewan Pimpinan BPPKB, dan Bapak Perahu memang sudah diagendakan kemarin untuk